Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan dan pembelajaran soal-soal tentang persamaan fungsi kuadrat. Di mana kalau kamu memerlukan referensi pembahasan soal-soal sebelumnya, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan di sini kita juga berterima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, maupun dengan men-share channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah bergabung dan join di membership channel kita. Kita bahas soal di video kali ini. Perhatikan gambar berikut persamaan grafik fungsi pada gambar di atas dengan titik balik minus 2,9/2 dan melalui min 1,4 adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan data yang diberikan adalah yang pertama, titik balik ya. Kita tuliskan bahwa titik balik itu kita tuliskan sebagai X sumbu simetri dan juga Y puncak, yaitu di minus 2,9/2. Kemudian melalui sebuah titik yang disebut min 1,4, ini kita anggap sebagai X, Y. Nah, rumusnya untuk data yang diketahui berupa titik puncak dan titik yang lain, kita gunakan Y sama dengan A dikali X kurang X puncak, X simetri ya. Kemudian tambah Y puncak. Nilai Y-nya kita ambil dari X, Y. Y-nya nilai 4. A-nya akan kita cari. Nilai X-nya min 1, sumbu simetrinya min 2. Jadi dikurang min 2 berarti ditambah 2. Tambah 9/2. Kita pindahkan. Jadi 4 dikurang 9/2. 4 itu 8/2. 8/2 dikurang 9/2 hasilnya minus 1/2. Sama dengan A dikali min 1 tambah 2 adalah 1. Kuadrat kan tetap 1. Maka A kali 1 tetap nilainya A. Maka nilai yang kita dapatkan adalah A-nya sama dengan min setengah. Kita kembalikan ke rumus yang tadi, Y sama dengan A kali X kurang X simetri tambah YP, di mana kali ini kita memasukkan nilai A-nya min setengah, sementara nilai X dan Y-nya kita biarkan. Jadi Y sama dengan min setengah dari X, kemudian tambah 2 kita kuadratkan, kemudian ditambah 9/2. Kalau kita perhatikan, ternyata bentuk seperti ini belum ada di option, maka kita jabarkan menjadi min setengah dari X kuadrat tambah 4X tambah 4, kemudian tambah 9/2. Kita peroleh Y sama dengan min setengah X kuadrat dikurang 2X kurang 2 tambah 9/2. Minus 2 itu sama dengan minus 4/2. Minus 4/2 ditambah 9/2 jadinya 5/2. Maka kita peroleh Y sama dengan min setengah X kuadrat dikurang 2X, kemudian tadi ditambah 5/2. Kemudian kita keluarkan lagi angka setengahnya. Kita peroleh Y sama dengan setengah. Karena 5/2 dikeluarkan setengahnya, sisanya 5. Kemudian minus 2 ini dituliskan sebagai min 4X. Kemudian yang min setengah X kuadrat kita tulis sebagai min X kuadrat. Jadi jawabannya adalah setengah, buka kurung 5 dikurang 4X dikurang X kuadrat. Kita pilih jawabannya di option B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar tersebut adalah titik-titik. Dan kalau kita perhatikan, di titik yang pertama yang saya tandai adalah titik puncak. Jadi kita tuliskan sebagai X simetri dan Y puncak, yaitu 2,5. Dan melalui titik yang lain, X, Y-nya yaitu di 3,1. Untuk soal yang diketahui titik puncak dan titik yang lain, kita gunakan rumusnya Y sama dengan A dikali X kurang X simetri kuadrat ditambah Y puncak. Nilai Y-nya kita ambil dari yang 3,1. Kita ambil Y-nya 1. Nilai A akan kita cari. Nilai X-nya kita ambil dari 3,1. X-nya 3. Sumbu simetrinya 2. Kita kuadratkan. Ditambah YP. YP-nya minus 5. Kita pindahkan minus 5 ke kanan. Ke kiri. Jadi 1 tambah 5. Jadi 6. Sama dengan A kali. 3 kurang 2 adalah 1. 1 kuadrat tetap 1. Maka nilai A-nya sama dengan 6. Kita kembalikan nilai A-nya 6. Sementara X dan Y kita biarkan dalam bentuk tetap variabel. Y sama dengan 6 dikali X kurang 2 kuadrat dikurang 5. Kali ini kita jabarkan Y sama dengan 6 kali X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 dikurang 5. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 6X kuadrat kurang 24X tambah 24 dikurang 5. Kita sederhanakan sekali lagi. Jadi 6X kuadrat dikurang 24X kemudian ditambah 19. Dan kalau kita perhatikan, jawaban yang memenuhi adalah jawaban di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Nomor 23. Gambar berikut adalah parabola yang persamaannya Y sama dengan AX kuadrat kurang 4X tambah K. Nilai minimum Y adalah minus 8. Maka nilai K sama dengan titik-titik. Kalau kita perhatikan parabolanya Y sama dengan AX kuadrat kurang 4X tambah K. Nilai X simetrinya adalah 3. Kita bisa menggunakan rumus min B per 2A, di mana min dari B-nya adalah min 4 per 2A sama dengan 3. Berarti 4 sama dengan 2A kali 3 adalah 6A. Berarti A-nya adalah 4 per 6. Kemudian kita kembalikan nilai 4 per 6 ini A-nya ke persamaan. Maka akan kita peroleh Y sama dengan 4 per 6X kuadrat kurang 4X tambah K. Dan ketika nilai X-nya 3, dia akan memberikan hasil Y-nya min 8. Berarti min 8 sama dengan 4 per 6. Kemudian dikali 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 ditambah K. Berarti minus 8 sama dengan 4 kali 9 per 6 kurang 12 tambah K. Kita akan coba sederhanakan. 4 kali 9, 36, dibagi 6 adalah 6. Berarti min 8 sama dengan 6 dikurang 12, min 6 tambah K. Maka nilai K-nya sama dengan min 8 ditambah 6. Kita peroleh nilai K-nya sama dengan negatif 2. Jadi kita dapatkan jawaban untuk soal ini di option C. Kita lanjut ke soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di atas adalah titik-titik. Dari gambar tersebut kita bisa peroleh bahwa koordinat titik baliknya X dan YP-nya masing-masing di 3, min 1. Kemudian melalui titik X, Y, yaitu di titik 0, min 4. Jadi koordinat titik baliknya adalah yang saya tandai titik warna biru di 3, min 1 dan melalui titik lain di 0, min 4. Untuk persamaan kuadrat, fungsi kuadrat yang melalui titik puncak, kita gunakan rumusnya Y sama dengan A kali X kurang sumbu simetri dikuadratkan ditambah Y puncak. Nilai Y-nya kita masukkan min 4, A-nya kita cari. Nilai X-nya 0, sumbu simetrinya 3 kita kuadratkan, kemudian dikurang Y puncaknya min 1. Kita pindahkan jadi minus 3, sama dengan A dikali 0 kurang 3, minus 3 dikuadratkan jadi 9. Maka nilai adalah min 3 per 9, atau kita sederhanakan jadi min 1/3. Kemudian kita kembalikan ke persamaannya, sehingga kita tuliskan Y sama dengan A-nya adalah min 1/3 dikali X kurang 3 dikuadratkan, kemudian dikurang 1. Kita perhatikan apakah option ini sudah terdapat di pilihan. Dan kalau kita cermati, maka jawabannya adalah yang di option D. Kalau sudah ada berarti penjelasannya sudah dapat. Tetapi barangkali dalam pengerjaan soal-soal yang lain, kadang-kala kita perlu menjabarkan sehingga untuk mencocokkan jawaban dengan pilihan yang tersedia. Tetapi untuk soal ini, jawabannya cukup sampai ke bentuk Y sama dengan min 1/3 dikali X kurang 3 kuadrat dikurang 1. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika grafik fungsi kuadrat di atas adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, maka hasil kali dari A kali B kali C sama dengan titik-titik. Kita perhatikan di grafik ini, titik kurvanya memiliki koordinat titik balik di X, Y, yaitu di min 4, min 2, dan juga melalui titik di X, Y, yaitu di titik 0, min 6. Untuk soal ini kita gunakan rumusnya Y sama dengan A dikali X kurang X simetri kuadrat ditambah YP. Nilai Y-nya kita dapatkan dari X, Y, 0, min 6. Berarti nilai Y-nya sama dengan min 6. A-nya kita cari. Nilai X-nya 0. Sumbu simetrinya min 4. Jadi dikurang min 4. Kita tukar jadi positif. Dikuadratkan. Ditambah Y puncaknya min 2. Kita pindahkan menjadi min 4 sama dengan A dikali 0 tambah 4. 4, kemudian dikuadratkan jadi 16, maka nilai A-nya adalah min 4 per 16 atau min 1/4. Kita kembalikan ke kurvanya, Y sama dengan min 1/4 dikali X ditambah 4, kemudian dikuadratkan, kemudian dikurang 2. Kita jabarkan menjadi min 1/4 dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 16, kemudian dikurang 2. Kita kalikan ke dalam, Y sama dengan min 1/4 X kuadrat dikurang 2X dikurang 4 dikurang 2. Kita sederhanakan sekali lagi menjadi min 1/4 X kuadrat dikurang 2X kurang 6. Dari pernyataan tersebut bahwa koefisien
X kuadratnya, A-nya adalah min 1/4, nilai B-nya adalah koefisien dari X, yaitu min 2, dan nilai C-nya konstantanya adalah negatif 6. Dan pertanyaan di soal adalah nilai dari A kali B kali C. Berarti min 1/4 kali min 2 kali min 6. Min kali min kali min, 3 kali ya, berarti hasilnya tetap negatif. 2 kali 6, 12, kemudian dibagi 4 adalah 3, berarti jawabannya adalah negatif 3. Dan kita peroleh jawabannya adalah di option C. Demikian pembahasan soal yang bisa kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita tampilkan pembelajarannya bisa kamu pahami dan kamu mengerti dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.